Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana Yuliarianto, NIM 1824 10 10 10 67 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum 8 dan 9 Data Mining tentang perceptron dan ensemble classification. Jadi ada dua soal. Yang soal pertama yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wide dan breast cancer masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Lalu soal nomor 2 yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer menggunakan perbandingan test set 0,3 masing-masing menggunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300 lalu tuliskan akurasinya. Nah, jadi ini dua soalnya. Lalu kita masuk ke cara menyelesaikannya. Jadi yang pertama kita melakukan import data ya. Jadi yang pertama itu kita import dataset, lalu import standar scalar digunakan untuk normalisasi, perceptron untuk klasifikasi, trend test split untuk melakukan data test split, lalu akurasi skor untuk menampilkan skornya kita menggunakan NumPy, bagging classifier dan juga load wine dan load base cancer. Jadi ini untuk mengimport dataset load wine dan juga breast cancer. Nah, jadi yang pertama dataset wine terlebih dahulu. Jadi kita di sini membuat variabel df di mana di dalamnya berisi dataset load wine. Jadi variabel df ini nantinya akan menampung data-data dari dataset wine ini. Lalu kita buat variabel x di mana x ini merupakan df.data, berisi df.data. Jadi ini untuk menginisialisasi dari kelas atribut dari atribut yang ada pada dataset wine. Lalu ada variabel y ini untuk berisi df.target. Jadi target di sini digunakan untuk mengklasifikasi untuk menginisialisasi kelas dari dataset wine itu. Kita lanjut. Jadi ini untuk menampilkan data atribut-atribut dari dataset wine. Lalu ini untuk menampilkan dataset untuk kelas dari dataset wine. Lalu langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi kita yang pertama kita lakukan yaitu melakukan split data, di mana ini ada variabel xtrend, xtest, ytrend, dan ytest, di mana trend test split berisi parameter dari variabel x, y, variabel x dan y ini diambil dari sini ya. Jadi df.data dan juga df.target, di mana kita menggunakan test size yang pertama yaitu 0,2. Jadi kan ini soal nomor 1 ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi yang pertama kita memakai test size-nya itu 0,2 terlebih dahulu. Lalu kita buat variabel SC di mana di dalamnya terdapat standar scalar untuk melakukan normalisasi. Lalu kita fit parameter fit xtrend-nya ini. Lalu kita transform data variabel xtrend dan juga x-testingnya, training dan testingnya ke variabel xtrend underscore std untuk x-training dan xtest underscore std untuk transform dari x-testing. Nah, lanjut ke berikutnya. Jadi kita buat variabel ppn di mana ini untuk memanggil perceptron yang udah kita import, lalu berisi parameter eta 0 sama dengan 0,1, lalu kita lakukan random state sama dengan 0. Lalu kita fit xtrend underscore std dan juga ytrain-nya. Lalu kita buat kita predik xtesting std-nya. Setelah itu kita print akurasinya di mana ini untuk memanggil dua angka di belakang koma. Lalu kita panggil akurasi skornya di mana berisi parameter yaitu ytest dan juga yprediction. Jadi ytesting dan juga yprediction-nya. Jadi kalau kita run mulai awal, kita run, lalu ini kita run lagi. Nah, jadi diketahui bahwa test size-nya untuk 0,2 itu yaitu 1,00. Jadi kita catat terlebih dahulu di sini 1,00.
Lalu kalau data test size-nya kita rubah menjadi 0,3, maka 0,3 saat kita run, hasilnya yaitu 0,98. Jadi kita catat lebih dahulu 0,98. Lalu yang terakhir untuk perbandingan test size-nya 0,4, 0,4 kita run, hasilnya yaitu 1. Nah, tapi dari akurasi ini sebenarnya itu dapat berubah lagi. Jadi kayak akurasi yang ada di sini tuh belum pasti. Soalnya di sini ada random state sama dengan 0. Jadi data-data yang di sini tuh bakalan di random lagi. Jadi kalau kita jalankan lagi ya, seumpama kita jalankan yang 0,4, tapi ini kadang tetap kadang berubah. Jadi tergantung ininya ya. Saat ini kita coba. Nah, ini langsung berubah menjadi 0,93. Jadi data akurasi yang ada di sini itu nggak pasti. Masih bisa berubah karena random state-nya sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 dulu untuk yang when. Jadi kita tadi untuk soalnya kan TSS-nya disuruh 0,3, di mana N estimatornya ada 100, 200, dan 300. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu, ini ada variabel ppn2, di mana di dalamnya terdapat perseptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dan juga random state sama dengan 0. Lalu ada variabel BC, di mana BC ini terdapat bagging classifier yang sudah kita import. Jadi ini bagging classifiernya. Lalu terdapat parameter yaitu base estimator di mana sama dengan ppn2. Jadi ppn2 ini klasifikasi mana yang mau kita tuju. Jadi kan klasifikasinya ini ppn2 terdapat ini. Jadi nanti yang dipanggil ini sebenarnya. Lalu kita buat n estimator sama dengan 100. Jadi kayak n estimator ini digunakan untuk memecah kayak membagi data. Jadi kalau 100 ya datanya bakalan dibagi menjadi 100. Kalau 200 ya datanya bakalan dibagi menjadi 200 seperti itu dan seterusnya. Lalu untuk njob sendiri itu untuk menyalakan mesinnya sendiri. Jadi njob di sini sama dengan -1 seperti itu. Lalu kita feed seperti ini, kita feed xtrain underscore std, ytrain, yprediction, bc predict, xtest std, akurasi score, ytest, yprediction. Jadi lalu kita print akurasi of bagging classifier-nya yaitu format akurasinya. Jadi saat kita jalankan untuk yang 100, n estimator 100, kita jalankan dari atas saja. Dan bentar, kita tunggu untuk hasil runnya sendiri. Nah, jadi itu hasilnya untuk yang n estimator 100 itu adalah 0,981. Kita taruh di sini terlebih dahulu. Lalu saat n estimatornya sama dengan 200, kita lihat ini 200, kita run, ini 2000, maaf. Kita run, maka hasilnya juga 0,981. Tapi coba kita run dari atas ya terlebih dahulu. Kita run. Nah, kan berubah. Karena apa? Kenapa kok berubah? Karena random state-nya sama dengan 0. Jadi kita ambil data yang ini 0,963. Lalu kita copy di sini. Lalu yang terakhir yaitu untuk n estimator sama dengan 300. Kebanyakan 300. Jadi kita run dari atas saja. Kita run. Berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini untuk dataset one. Jadi kita langsung ke base cancer terlebih dahulu ya. Kita ini kan terlebih dahulu. Nah,
Ini di sini kita sudah buat yang dataset breast cancer. Jadi sama seperti yang tadi, ini kita tinggal merubah di DF-nya. DF-nya tadi kan lot wine. Jadi yang ini kita rubah menjadi dataset.lot breast cancer. Jadi ini untuk memanggil data yang ada di breast cancer. Untuk semuanya itu sama seperti yang atas. Jadi kita tinggal run aja. Oh, sebentar untuk yang sini. Oh, sudah. Ini 0,2, kita mulai untuk 0,2 terlebih dahulu. Lalu kita run. Nah, untuk hasilnya yaitu 0,97. Kita catat terlebih dahulu. Lalu kita rubah untuk 0,3. 0,3 kita run dari atas. Kita run dan wah, untuk 0,3 juga sama yaitu 0,97. Kita catat terlebih dahulu. Lalu yang terakhir yaitu 0,4. Kita run. Nah, hasilnya juga 0,97. Jadi untuk dataset breast cancer itu sama semua. Tapi kalau kita ingin agar gak sama, bisa kita ulangi langkah yang tadi, lalu kita run masing-masing seperti itu. Jadi daripada membuang waktu, kita langsung aja ke soal yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 juga sama seperti tadi, N estimatornya 100 dan kita menggunakan test size 0,3 seperti yang ada di soal. Jadi di soal kan perbandingan test setnya menggunakan 0,3. Jadi kita langsung run aja yang 0,3. Kita run dari atas. Nah, untuk N estimator 100 itu hasilnya yaitu akurasinya 0,965. Lalu yang 200 200 0,977 dan yang terakhir yaitu 300 hasilnya 0,988. Jadi akurasi untuk semua untuk data set wine dan juga breast cancer sudah ketemu semua. Jadi untuk hasilnya yaitu yang soal nomor 1 di mana untuk dataset menggunakan Perceptron pada dataset wine dan breast cancer masing-masing perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Untuk akurasinya sendiri pada dataset wine yaitu yang tertinggi 0,2 dan 0,4 dengan 1. Lalu pada dataset breast cancer sama semua yaitu 0,97. Lalu untuk soal nomor 2 sendiri yang tertinggi pada dataset wine yaitu pada N estimator 300 di mana akurasinya yaitu 1. Dan untuk dataset breast cancer yaitu pada N estimator 300 juga yaitu 0,988. Jadi seperti itu untuk penjelasan modul 8 dan 9 tentang perceptron dan ensemble classification. Jadi terima kasih. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.